Ngapain sih, Wak? Nyobain tas baru. Warisan ya, Jeng. Iya, kagak ini dumbbell. Lu pernah main ini gak? Ini bukan dumbbell, kettlebell. Enggak, pernah main ini enggak? Kesan aku pernah. Enggak dong. Nggak. Kenapa sih, Ini kan alat fitness. Ya, enggak maksudnya kan kalau dilihat dari Kalau lihat body. Kayak gak berbentuk ya. anaknya gym banget. Apa? Berat juga ya, Wak. Kalau ngeliat dari body kan abstrak banget ya kan. Iya, iya. Wak, daripada lu berat. Udah gak usah sok ngangkat. Oh, iya. Ngangkat hidup sendiri aja belum bisa kan. Jangan ini. Jadi, Oke. Wak, Kenapa, hari ini gue mau ngajak yang spesial. Wah. Karena lu kan dari tadi angkat-angkat beban kehidupan ya. Jadi gue akan membawa seseorang untuk memberitahu kita. Surprise banget nih kayaknya. Udah temen lu juga. Harusnya gue bawa kayaknya ya. Iya benar-benar. Kita nyapa dulu selamat datang di acara podcast orang biasa. Karena yang viral pasti udah ada di mana-mana. Betul. Kalau yang belum viral di sini aja dulu tempatnya ya. Iya, kita membantu orang-orang untuk viral. Untuk viral. Jadi mudah-mudahan banyak kata-kata yang menginspirasi. Jadi kalau dipotong-potong pun banyak yang berguna Benar. dan bermanfaat. Terus juga buat kalian pengguna sosial media kalau mau potong-potong tuh jangan setengah-setengah, ya. Yang lucu-lucu aja. Enggak kalau fullnya juga cukup. Nggak cukup. Di-upload YouTube. Bener-bener. Yang Apa? Apa Jen, jangan? hari ini gue bawa sesuatu yang spesial buat lo. Siapa? Agar body kita semakin sehat dan terbentuk. Ya, dari yang tadinya baby. Jadi blah. Oke, selamat datang. Ada Koteo. Ini manggilnya Koteo aja gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Koteo, jadi Lo apa coach? Bebas. kalau karena sesuai dengan profesinya di hari ini coach kayaknya. Coach ya. Ya, kalau gue Kita biasa panggil manggilnya coach. Ko. Setelah ada coach Theo di sini. Yes, that's right. Insya Allah nih ya. Episode berikutnya kita udah berotot dua-duanya. Gak ada gelambir-gelambir lagi. Dagingnya gak ada. Jangan dong. Coach Theo. Yes. Nah, ini adalah trainer, sebenarnya ini trainer gue. Trainer lo. Makanya ngapain lo yang bawa? Kenal dari mana kamu? Ya gak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan ininya ceritanya. Oh, ceritanya ya, Settingannya ceritanya. begitu. Tapi emang bener, mungkin lo ini pengen berusaha untuk hidup sehat. Iya, sangat. Betul ya, makanya mengontek Koteo. Iya. Iya. Jadi coach ini yang akan mengcoaching kita hari ini. Wis. Wah, udah siap. Dia tadi nanya ada buka-buka baju nggak? Jangan ya. Enggak, jangan ragu-ragu gitu. Jangan. Kalau mau buka baju nanti DM aja. Coach, perkenalkan diri dulu. Nama gue Theo. Biasa dipanggil Theo aja sih. Ya. Nah, kebetulan ya profesi saya sebagai seorang fitness manager. Saya bekerja di hotel. Yes, Oh, bekerja juga di hotel kok. Hotel apa kalau Bukan boleh tahu? Oyo enggak? Bukan Oyo. Boleh sebut nih? Boleh sebut. dong, boleh dong. Kebetulan saya seorang fitness manager di Hotel Red Top Jakarta. Yes, Oh, that's luar right. biasa. Di daerah Pecenongan. Ya. Deket banget di sini Studionya ya. deket banget nih, ya kan? Sebelah-sebelahan kita. Sebelah-sebelah. Makanya gue ngejemnya di situ. Oh iya, Gitu. biar deket sama coach. Lu lihat dong di kamera, gue langsung kayak menegakkan badan gue gitu biar agak kenceng gitu. Tenang. Abis ini lo bakalan 11-20 sama coach. Jauh ya. Kok jauh banget? 11-20. 11-12. Iya, makanya jauh. Jadi Koteo ini adalah manajer fitness. Betul. Dan juga coaching di Red Top Hotel Jakarta, di Pecenongan Jakarta Pusat. Yes. Jadi kalau yang pengen di coachingin sama Koteo bisa langsung follow Instagramnya nanti ada di bawah ini. Yes. Gitu dong, ada di bawah ini. Ada di boy. Di Instagram dia juga kayaknya udah ada deh. Business Enggak. Inquiries gitu. Iya, maksudnya Instagram media, sosial media Oh, di iya. bawah Betul, sini. Dan cerita sedikit dong pengalaman pertama kali kenapa bisa jadi fitness coach, fitness trainer. Awal mulanya sih sebetulnya saya sih coba-coba doang. Nanti suaranya tolong agak di Saya sih coba-coba. mukanya agak di blur ya nanti ya, coba ya. Oke. Ya karena ya saya suka sama olahraga fitness ini. Jadi selesai kuliah terus saya kan dulu kuliahnya di desain komunikasi visual. Di? Desain grafis. Di mana? Di Universitas Tarumanegara. Oh, di Tarumanegara. Sini, Pak. Oke. Terus kok. Terus karena saya hobi fitness, saya coba kerja tuh di sebuah fitness center. Nah, setelah kerja di sana
Terus kok enak ya gitu, bisa fitness gratis. Terus akhirnya saya mengikuti ajang kompetisi. Nah, ini dia. Boleh sebut nggak? Boleh. Ajang kompetisi yang bergengsi lah, lumayan pageant dulu. Iya, iya. Elman of the Year tahun 2005. Angkatan 2 ya? Mohon maaf. Angkatan 2. Di angkatan 2. Lama banget ya. Friendly ya? Sama Friendly ya? Sama Friendly. Jauh, ini banget. Dulu banget. Jadi pas dia Element of the Year gue masih SMP. 2000. Berarti gue tua banget tuh. Gue 2005 SMP. Tapi nggak kelihatan ini loh, udah berumur loh kok, asli. Nomor asli. rekening berapa nomor rekening? Nanya aja, nanya doang. Karena kenapa? Kalau orang menjaga pola hidup ya, bener nggak? Ini gue ilmu dari dia. Karena gue juga waktu itu bilang, anjir lu umur segitu, gue kalau sama dia nih foto selalu dibilang gue yang lebih tua. Iya kelihatan sih. Iya, enggak maksudnya. Kok kamu antit? Bilang aja anjing. Anjing. Kenapa sih? Tapi Nggak, beneran cuy, kelihatan sih. Maksudnya kelihatan yang bener-bener sehat dan ini sehat banget ih. Aku sehat lah. Ini sebetulnya podcast atau mau ngejelekin dia di sini? Enggak sih. Kita emang begini bercanda. Iya, saling Bentar lagi ngejek. behok-behokan nih. behok-behokan. Jadi coach ini ternyata dari dulu memang hidupnya hidup sehat. Gemar. Terus kayak berolahraga, nge-gym apa segala macem gitu. Tapi awalnya dari kurus atau dari gemuk? Awalnya sih dibilang kurus enggak, dibilang gemuk enggak sih. Kebetulan emang dari Meso ya. Ya, kebetulan dulu saya hobinya emang olahraga. Nah, dari SMP, SMA, kuliah itu olahraga terus. Pantes kita nggak sehat. Orang Kita juga. pas sekolah hobinya rebahan. Udah kerja hobinya rebahan. Sekarang gitu. Dia tadi pagi, siang, sore, malam olahraga. Kita pagi bakso, siang warteg, sore nasi padang, Sambil malam nge-gym. nasi goreng. Iya. Kita Kita tiap mah hari sehat gitu. banget Sehat ya. banget. Tapi jangan ditiru ya. Yang harus ditiru adalah Ada. semua yang keluar dari Coach Theo. Enggak Gitu. juga sih. Enggak juga sih. Enggak, Wah. Kan ini lagi nyeritain dulu. Kita harus kebaikin diri kita juga dong. Jangan ditiru kalau kita. Jangan ditiru yang jelek-jeleknya, harus Yes. ditiru yang baik-baiknya. Oke, hobi berolahraga dari sekolah, kuliah dan akhirnya lulus. Betul. Terus after lulus, pekerjaan pertama yang ditekuni apa coach? Sebetulnya saya dulu seorang desainer grafis. Desain grafis. Tapi pernah kerja di bidang itu? Betul, saya pernah kerja di desainer grafis selama kurang lebih 1 tahun. Nah, di suatu perusahaan milik keluarga. Milik keluarga, oke, dinasti keluarga. Ternyata dia kaya, Wak. Milik keluarga. Kan kelihatan, Relasi. Tapi kan tetap aja Relasi. keluarga. Ya, Oke, milik baik. keluarga. Si desain grafisnya itu dirimu kayak ngedesain apa? Banyak waktu itu ya sebetulnya lebih ke desain macam-macam. Ada flyer, ada bikin banner, bikin poster. Jadi kayak lebih ke konseptor sih. Makanya jadi oke, konseptor terus diterapkan. Misalnya ada suatu perusahaan mau bikin apa gitu. Misalnya mau bikin logo. Nah jadi konseptornya dari saya gitu. Wah, keren juga. Soalnya kan nge-gym sama pekerjaan yang desain grafis gitu ya. Itu kan kayak beda jauh. Sesuatu yang bertentangannya jauh. Sesuatu yang beda. Bukan gitu. bertentangan sih, tapi jauh Ya, lah ya. jalurnya beda. Terus sampai akhirnya memutuskan untuk kayaknya udahlah gue fokus di desain aja, di desain. Fokus di fitness. nge-gym aja Iya. ya. Jadi yang saya bilang tadi, jadi setelah kerja terus saya ikut yang tadi Element of the Year. Year tahun 2005 saya puji Tuhan masuk jadi grand finalis. Iya. Itu lumayan loh. Saya bisa masuk 12 besar dari ribuan orang. Wow, tepuk tangan lu. Apalagi zaman dulu yang namanya kompetisi elemen ini adalah salah satu yang bergengsi. Betul. Dan masih belum banyak orang yang terjun ke dunia fitness dong. Maksudnya banyak tapi nggak Betul. nggak seperti sekarang gitu loh. Betul. Waktu itu hadiahnya Elmen tahun 2005 itu mobil. Juara satunya. Juara satunya. Yang dapat si Framely itu. Iya, jadi waktu ini angkatan Framely, Ya, Felix. Sama, pokoknya orang-orang yang kalau dulu tuh masuk Elmen itu ini ya punya jenjang karir yang lumayan bagus juga biasanya di entertain. entertain. Gitu. Gue pikir itu settingan loh, enggak ya kok? Oh enggak dong. Enggak, itu beneran. Bener. Kalau awal-awal beneran. Lo lihat tuh.
Gils. Iya. Itu zaman baheula. Coba kita lihat fotonya dulu. Widih. Oh. Kayak Dude Herlino ini loh. yang baru. Ini yang baru. Oh, ini yang baru. Ini yang di rooftop retop ya? Iya. Kayak Dude Herlino ya. Oh, Duda Harlino ya, Pak. Duda. Enggak, dia enggak Duda. Enggak. Pas ini sekarang kan. Maksudnya Ya, ini berapa berat kilo ini? Sekitar 75 lah. 75. Sekarang 70 masih 75. Sekarang udah 80. Karena dia lagi bulking, lagi membesarkan. Lagi ngegedein ya. Iya. Tapi saya bukan binaraga. Oh bukan. Itu saya juga yang itu tuh yang sebelah kanan itu saya sebenarnya. Jadi agak di crop, mukanya jadi ditempel muka dia. Mau saya editin? Boleh juga sih. Dung tolong ya Dung, edit ya Dung. Gila. Oke. Ini tadi menarik nih tadi apa coach bilang. Jadi kan identik nih orang-orang melihat melihat yang badannya kebentuk apa segala macem itu identik dengan binaraga. Yes, that's right. Itu dia. Saya bukan binaraga. Nah, coba tolong dijelasin kok maksudnya biar orang-orang juga mengerti pengertian dari binaraga itu apa. Terus yang memang Kalau tipe kotel ini apa gitu. Iya, coba. Kalau saya mungkin lebih kepada binaraga itu kan atlet. Lebih kepada atlet. Dia emang binaraga sendiri itu kan apa ya? Emang ya mungkin binaraga itu dia lebih dalam arti setiap hari disiplin. Oke. Nah, kalau saya kan ya saya disiplin juga tapi saya tetap masih ya sedikit-sedikit lah. Dan kalau binaraga ini maksudnya lebih tujuannya mungkin lebih ke kompetisi biasanya seperti lebih ke itu. kompetisi. Saya Saya atlet juga binaraga biasanya seperti itu. Dan emang saya akui mereka juga susah untuk jadi seorang binaraga itu susah karena itu Iya. profesi yang benar-benar perlu disiplin dan dedikasi. Benar. Gua kenal binaraga juga yang istilahnya teman gua juga. Itu parah disiplinnya, Cuk. Oh iya. Nggak bisa makan bakso. Bener-bener strict gitu ya. Tapi gini coach, apakah ada kans kalau memang dia suka nge-gym, terus badannya udah terbentuk akan bisa menjadi binaragawan? Atau sebaliknya, maksudnya dari binaragawan apakah dia ada kans untuk menjadi seorang fitness trainer? Model. Fitness model. Ya, kalau balik lagi dari ke passion orang tersebut, gitu. Nggak ada nggak tertutup kemungkinan kalau misalnya dia mau jadi dari mana tadi dari orang biasa mau jadi binaraga ya kalau emang dia merasa passionnya di situ ya silakan gitu loh. Kalau saya passionnya kan saya tidak tertarik, maksudnya saya tidak ingin menggeluti. Arahnya nggak ke situ lah ya. Ke situ. Iya. Padahal sama-sama penyuka angkat beban. Betul. Iya. Tetap saya juga mengikuti Penggiat olahraga. Saya juga tetap mengikuti pola hidup sehat, makan juga tetap ngikutin pola makan. Saya nggak bilang diet ya, karena kenapa? Kalau diet itu kan suatu proses. Iya. Kalau proses itu berarti ada awal, Betul. ada akhir. Oh, jangan nyindir saya gitu dong, lihatnya nggak enak banget. Ya kan kalau lu Saya nggak kan diet mulu. akhir-akhir. Saya diet tulisannya mulu, padahal makannya yang lain. Pencitraan kok biasa. Pencitraan Iya. biasa. Itu saya udah kenal kok. Iya. Fans gue soalnya senengnya tuh kalau gue lagi diet gitu. Bagus, lagi nge-gym. Wow, yang like 1000. Kapan dietnya, Pak? Ya nggak diet-diet kok. Nggak diet-diet. Emang nggak akhir-akhir. Proses. Kalau saya bilang ini lifestyle, gaya hidup saya. Lifestyle. Ya, jadi saya udah melakukan ini ya sejak lulus kuliah sampai sekarang. 2003 sampai sekarang 2023, berarti 20 tahun lah kurang lebih. Wow, jadi penasaran nih gaya hidupnya seorang Coach Theo ini seperti apa? Boleh diceritain nggak? Maksudnya seperti apa kesehariannya? Iya. Keseharian Iya, saya sih keseharian paling ya bangun tidur, aku terus mandi biasanya. Tidak lupa menggosok gigi. Enggak dong. Tapi yang gak boleh itu bangun tidur terus nyopet. Itu gak boleh. Gak boleh itu. Itu gak boleh ya. Iya. Nah, biasa saya kalau bangun tidur paling saya minum air putih. Oke. Sebetulnya air putih itu detox. Oke. Jadi kalau saya tuh biasanya saya kasih waktu, misalnya bangun tidur, saya kasih waktu 3 jam setelah bangun tidur baru saya makan. Pertama kali makan. Kalau saya. Oke. Kenapa? Tujuannya biar dalam 3 jam itu ada tubuh kita detox. Namanya racun-racun di tubuh kita. Jadi saya misalnya let's say saya bangun tidur jam 6. Saya baru pertama kali makan saya paling jam 9. Jam 9, jam 10. Bener-bener nyentuh makanan jam 9. Tapi kalau saya ngopi biasanya nggak pakai gula. Oh, kopi pahit Gua aja. banget. Americano. Americano. Makanya badan saya seperti ini. Iya. Bapak?
Saya minumnya americano. Tapi gorengan. Setelah isap. Sama aja bohong. Gorengan. Oke, baru mulai sarapan, baru mulai masuk makanan itu di jam 9 pagi. Kira-kira After itu? ya saya ikutin makan biasa aja sih sebetulnya mungkin karena kalau saya biasa makan kan jam 9 pagi itu udah di kantor ya, di office. Jadi paling saya biasanya makan yang simple-simple aja. Contoh saya bawa roti gandum. Iya, iya. Okay. Atau enggak roti biasa. Iya. Oke, ini gue penasaran nih sama kehidupan sehari-harinya Coach Theo. Jam 9, jam 10. Jam 9. Jam 9. Ya pokoknya kurang lebih 3 jam setelah saya, ya karena saya udah terbiasa. Jadi mungkin pernah dengar yang namanya intermittent fasting. Yes. Oke, Saya pernah. Yang berapa? 16-8 gitu ya? Saya sih nggak ikutin yang 16-8, saya paling ngikutin paling 10 jam. 10. Jendela makan 10 jam aja cukup. Saya pernah. Gak kuat. Oke. 10 jam kan bisa Pak. Iya. Harusnya ya. Harusnya. Tergantung niat kok sebenarnya. Saya pernah diet 3 tahun. Kan gue pernah turun 40 kilo. Coba ada foto saya nggak di Google? Gak penting. Yang Nggak ada. penting tuh benar. Jadi pernah turun 40 kilo tapi nggak intermittent kan kalau gue bener-bener full diet gitu kan. Makanya sekarang tuh kayak jenuh gitu. Gue masih nunggu loh. Ini kan makan roti biasa kalau Jam nggak 3 9 pagi. Betul. Terus makan siang. Makan siang. Oke. Biasanya gini, jadi kalau di kantor itu saya memang sudah siapin pagi-pagi itu dada ayam 500 gram. Setengah Dada kilo ayam cukup. Setengah kilo. Terus? Itu untuk 1 hari. Jadi makan siang saya bagi 2. Makan siang sama makan malam. Oke. Jadi kan saya bilang tadi saya ikutin jendela makan yang 10 jam. Jadi saya makan pagi makan first mealnya jam 9. Saya jam 12 saya makan, terus biasa saya jam 3 saya makan, terakhir makan jam 7. Kurang lebih gitulah. Jam 3 biasa saya makan itu untuk biasa buat kalau saya buat sebelum latihan. Saya mungkin latihan bisa jam 6 sebelum saya pulang lah. Oke. Tapi kalau misalkan ada bukan cheating day lagi ya, tapi lebih ke cheating. Misalkan nih, kan jam 7 itu udah jendela makan udah tertutup. Kalau jam 8 lapar, pernah nggak ngalamin kayak gitu kok? Jadi kalau saya, bukan ke gue. Enggak. Saya pikir kehidupan lo gak menarik. Lebih menarik. Kalau jam 8 misalnya ya di luar jendela makan saya lapar ya nggak masalah, saya tetap makan aja. Tetap makan? Iya. Tetap makan aja karena balik lagi yang saya bilang tadi jendela makan saya kan 10 jam. Sebetulnya yang oke bisa 12 jam kan. Jadi Iya. 12 jam itu sudah oke sih. Misalnya kita first makan pertama kali tadi jam 9. Jam 9? Terakhir makan Jam 9 malam? 9 malam. Masih terampuni oke, lah ya. Masih, Tapi kembali lagi. balik Jangan lagi. gini ya, yang di rumah tuh jangan karena Koteo. Enggak di rumah gue. Gue juga, wah oke nih. Iya. Dan lu yang dari rumah. Jangan berpikirkan Koteo aja jam 9 malam masih makan. Tapi lihat dulu kegiatan dia sehari-hari dia ngajar dan olahraga terus. Lah kita rebahan mulu jam 9 malam makan. Gimana, Bang? Dengan kegiatan yang tadi Coach Theo udah sebutin, porsi olahraganya itu perbandingannya berapa-berapa? Mas latihan cukup dengan misalnya 45 menit sampai 1 jam asal konsisten. Dan fokus. Iya itu sih yang susah tuh konsisten. Dan asal megang handphonenya ya itu. Oh saya enggak lo ya? Oh, enggak kan? Lo enggak nyindir gue kan? Tapi orang-orang sekarang rata-rata ke gym ya, yang gue lihat bukan olahraganya Wak, selfie-nya. Lah, gue aja kadang-kadang nih gue mau curhat dikit nih agak sedih ya. Gue ngeliat anak-anak sekarang yang badannya masih biasa aja menurut gue. Anak zaman dulu ya. Iya. Kalau Iam enggak, di gym latihan dia. Latihan apa ngeliatin orang? Oh iya. Kagak enak aja lu. Mana ada. Dia kan gak ngeliat gue tuh latihan dulu. Abis itu main games. Iya, 1, 2, 3, 4, 5. Sejam. Ya. Makanya dia kalau di gym lama. Lama main games. Iya bener. Tapi beneran deh, gue terakhir nge-gym gue 3 bulan lalu. Wih, anak gym coy. Gila. 3 bulan lalu. 3 bulan lalu. Lama cuy. Tapi gue nge-gym. Gue pernah nge-gym di siapa tuh yang YouTuber itu, gue lupa namanya siapa. Nah, gue kesana kebanyakan lihat kayak anak-anak muda zaman sekarang, mereka tuh sambil live. Iya memang Jadi begitu. tuh kayak gak fokus, lu mau nge-gym atau lu mau fokus sama handphone atau apa segala macam. Jadinya kayak rame, kalau istilah Sundanya tuh rame tepuguh. Jadi kayak rame tapi lu bukan untuk nge-gym, lebih ke untuk menunjukkan ke orang-orang, I have a good body gitu iya, kan. kayak sampai akhirnya enggak deh, gue mending di rumah aja deh gitu. Kayak gue beli alat sendiri deh. Dan akhirnya tetap di rumah juga rebahan-rebahan. Udah beli alat ya kan gue dipakai kayak gue. Iya, emang. Nah coach, fenomena yang kayak gini,
Pandangannya. Iya, menurut coach sendiri ini pandangannya seperti apa? Maksudnya kayak ayolah anak-anak muda zaman sekarang jangan gitu loh gitu. Yang lebih baik tuh gini loh. Gitu. Kalau saya sih simple aja sebetulnya. Sebetulnya nggak ada masalah juga kalau dia mau live, silakan. Tapi ya balik lagi, apakah dia benar-benar, maksudnya mungkin dia nge-live kan hanya beberapa kali doang kan dalam 1 minggu. Mungkin sisa lainnya dia mungkin latihan serius, ya kan. Itu balik lagi, yang penting konsisten sih. Betul. Rahasianya cuma satu, konsisten. 3, itu aja. Konsisten makan, konsisten olahraga, sama konsisten rebahan. Nah, terus gue mau tambahin satu lagi nih buat kalian. Sabar. Karena gue mengalami, Wak. Iya. Buat kalian ya yang kalau di gym, lu boleh nge-live ya kan. Lu boleh pakai handphone, tapi please jangan ganggu orang lain yang juga latihan. Nah itu maksudnya. Gue juga bayar anjir di situ. Sabar. Apalagi Tapi di sekarang. laptop nggak ada. Nggak ada. Tapi Kadang sekarang tuh- ada, tapi enggak. Tapi Udah tidak nggak. mengganggu. Cuman Banyak. yang sekali-sekali doang ya. Di laptop tuh aman banget, makanya enggak ini gue sedikit Promosi. mempromosikan Promosi. ya biar dia naik jabatan. Enggak, tapi udah paling tinggi. Oh, udah paling tinggi. Kali-kali besok jadi CEO. ya. Amin. Enggak, jadi gue maksudnya gini, kalau pengen yang private, terus enak juga, nggak terlalu terganggu, atau gue bukan bilang di tempat lain nggak bagus, Ya. nggak. Secara kualitas, gue bisa bilang semua hampir sama sekarang ya kok ya, Siap. gitu kan. Tapi kalau memang yang kalian butuh nge-gym tuh dengan, kan ada orang tipikal orang yang nge-gym tuh pengennya tenang, ya kan, pengen nggak terlalu crowded kayak gitu. Nah itu di Redtop bagus banget, gue rekomendasi sih. Karena hotel. Iya betul. Fasilitas hotel. Padahal ini kita nggak di-endorse loh. Besok gratis ya, free member gue 1,5 2 bulan loh ya. Oh, ada Langsung tembak maksudnya. aja, Ada langsung maksudnya. Tapi sekarang banyak tahu menjamur tempat-tempat gym dengan berbagai fasilitasnya, dengan harga yang macem-macem. Ya. Tapi ya gitu maksudnya apa ya? Banyak yang main banting-bantingan harga. Betul, banyak yang main banting-bantingan harga. Berarti itu tidak menentukan dong di mana kita nge-gym atau berapa biaya yang kita keluarkan kalau tidak konsisten kan? Betul. Balik lagi itu tidak salah juga. Banyak beberapa gym itu membanding harga atau apa itu kan salah satu bentuk promosi. Betul. Setiap gym itu punya masing-masing punya target dan juga punya Cara berbisnis mereka cara sendiri. berbisnis masing-masing. Itu nggak ada masalah. Cuman balik lagi ke tadi ya kalau kayak emang kita ya mungkin sedikit tips untuk milih gym. Nah, Satu, ini penting banget. Ya, betul. deket sama rumah. Jadi biar nggak males terlalu jauh ya. Atau 2, deket Iya, iya. sama tempat kerja. Kayak gue. Iya. Oke. Nah, itu balik lagi. Jadi kalau udah deket, kita kan ke gym aja enak gitu, maksudnya nggak jauh apa. Jadi kita Nggak terlalu effort ya. betul. Kalau belum apa-apa udah ke gym dulu, udah capek parkirnya belum apa, Betul. itu kan malas. Iya benar. Ujung-ujungnya nggak jadi nge-gym. Iya. Iya benar-benar. Sebenarnya ada kriteria khusus nggak sih coach untuk dia menjadi seorang personal trainer, itu pertanyaannya. Pertanyaan pertama. Iya. Terus yang kedua, kenapa jadi gini? Gue juga pengen pakai PT Iya. ya. Iya dong. Tapi masalahnya tuh PT harganya mahal-mahal, wah ya kan? Emang dia Iya maksud gue kan dengan tadi sebenarnya kriteria apa bisa dibilang PT itu seperti apa gitu ya? Karena yang sepenglihatan gue ketika teman-teman gue pakai PT ya kan memang betul dia mengarahkan dan membantu. membantu. Jadi hanya gitu doang gitu kan kalau sebagai yang awam ya gue dengan harga segitu lu gitu aja Iya. gitu. Jadi kayak ya udah deh mendingan gue sendiri deh. Nah, kalau menurut coach kenapa kita harus pakai PT dan apa sebenarnya kriteria kalau Betul. orang-orang pengen jadi Sarannya personal tuh kalau trainer? pakai PT itu gimana sih Nah, PT yang silakan. baik? Kita dengerin coach. Gue bilang PT yang bau. Yang Baik. PT personal trainer. Personal Namanya trainer. itu. Jadi PT itu kalau saya sarankan alangkah baiknya yang bersertifikat. Betul. banyak Kenapa? loh yang ke sertifikat. Kenapa? Karena dia pasti di awal harus mendapatkan training dulu. Bagaimana cara melatih dengan benar, ya kan? Terus habis itu selain bersertifikat, gimana caranya juga kita bisa lihat pada saat dia ngelatih itu enak gak gitu. Balik lagi sebetulnya yang balik lagi ke tadi ini kan cara memilih personal trainer yang betul, baik betul, ya. Nah, terus selain bersertifikat, terus dia juga mempunyai pengalaman. Terus juga, mohon maaf nih, kita juga mesti lihat Badannya. Itu gua banget. Tapi sebenarnya ada harga ya, ada standar harga yang ditentukan untuk seorang PT nggak sih coach?
Kalau untuk harga PT itu kan balik lagi masing-masing ke perusahaan. ke perusahaannya masing-masing. Ada yang satu sesi 200.000, ada yang satu sesi 150.000, ada yang satu sesi 500.000. Balik lagi ke perusahaannya. Kan itu balik lagi dengan regulasi perusahaan masing-masing. Betul. Balik lagi juga misalnya ada satu perusahaan yang menetapkan pembagian hasil sekian-sekian. Nah, balik lagi makanya kalau harga itu nggak ada. Kalau saya pribadi gitu, saya balik lagi. Kalau dia mau PT sama saya nomor satu dia disiplin dulu. Ngikutin. Pantas dia udah ngomong latih gue gak ada disiplin. Karena lo gak disiplin, oke. Balik lagi disiplin. Ya kan? Maksudnya apakah dia serius nih misalnya. Oke dia bener gak mau PT sama saya. Karena saya sendiri jujur untuk di Red Top sendiri, di tempat kerja saya sekarang ini saya tidak terima banyak klien. Karena balik lagi, saya sudah seorang manajer. Waktu utama saya lebih kepada manage klub, bagaimana. Jadi untuk si calon klien saya sendiri itu pun saya pilih, dalam arti pilih-pilih yang benar-benar serius mau latihan. Member prioritas. Oke. Berarti ini gue tangkap nih ya. Yang gue tangkap adalah ternyata bukan hanya klien aja yang memang harus pilih kriteria PT yang ideal. Ternyata dari PT-nya sendiri dia juga harus memilih klien yang menurut dia maksudnya bisa ditatar gitu. Ini untuk saya, maksudnya dari sisi saya karena balik lagi mungkin ada beberapa mega gym atau gym gede ya itu kan si PT-nya sendiri ditargetin. Jadi saya sering dengar kesian sekali sih mereka dalam arti gini. Mereka dari saya nggak sebut brand lah. Mereka dari pagi sampai malam. Kejar target akhirnya. Kejar target dan itu benar-benar kayak kayak sapi perah ya. Sebetulnya balik lagi makanya menurut saya ya itu makanya kenapa cenderung sekarang PT-PT yang bagus itu jadi PT freelance. Banyak kayak begitu karena nggak mau terikat. Nggak terikat dengan dan benar-benar ya pembagian mungkin ya nggak fair untuk mereka sendiri gitu. Betul. Jadi balik lagi kalau saya sendiri pun makanya saya bilang tadi saya tidak fokus untuk melatih. Tapi kalau ada yang mau oke. Dan saya juga hanya membatasi maksimal misalnya saya cuma punya 2 klien atau 3 klien dalam ya itu juga jadi benar-benar karena kalau sekarang ini dengan saya punya jabatan sebagai seorang manajer, klub manager itu benar-benar tanggung jawabnya gede sekali. Iya sih betul. Dan itu dia tadi kan coach sempat bilang salah satu kriteria untuk menjadi seorang PT biar kita juga nggak terbohongi adalah bersertifikasi. Tapi coach mungkin tidak menutup kemungkinan ketika dia tidak bersertifikasi juga bisa jadi PT ya. Gak ada masalah. Sebetulnya balik lagi tidak harus bersertifikasi. Contoh saya jujur sertifikat saya sudah angus. Tapi kan pernah. Saya pernah sertifikasi dari VISAF itu dari luar ya. Luar. Dan emang waktu itu saya jadi curhat sedikit. Saya tidak sempat untuk memperpanjang sertifikat itu. Nah, sama sertifikat itu jadi kayak license ya, itu kayak KTP. Itu ada upgrade lagi gitu. Nah, saya waktu itu sempat nyesel juga sih, nggak telat untuk perpanjang. Jadi sampai detik ini ya saya tidak ada sertifikat. Betul. Karena udah mati, jatuhnya sertifikat saya udah lama gitu kan. Betul. Nah sebetulnya balik lagi, cara dia ngelatih kan kita bisa lihat. Ya kan? Nah balik lagi terus klien dia, ya kalau balik lagi, kalau emang beberapa sekarang ini kan ada juga yang mau online coaching atau apa, silakan, nggak ada masalah. Pilihlah personal trainer yang menurut kalian cocok dan masuk kriteria kali ya. Tapi ada yang paling bahaya sebenarnya. Apa tuh? PT yang paling bahaya. Apa tuh? Buat lo yang baru nge-gym 3 bulanan misalkan gitu. Tapi udah berusaha ngelatih yang lain. Itu bahaya. Maksudnya gimana? Ya ada orang baru masuk ke gym, ya baru banget. Gue bukannya merendahkan orang yang baru, tidak. Tapi please jangan sok tahu untuk ngajarin yang lain dengan gerakan yang lo juga belum perfect untuk lo lakuin. Ada yang seperti itu ya, tapi dia berusaha untuk coaching orang lain yang akhirnya orang lain yang dia coaching itu jadi kena masalah. Pernah gue dipropose kayak gitu, Okay. Gue pernah di prospek, jadi kayak ini gue tahu, ini orangnya sering nge-gym di tempat yang sama gue nge-gym. Nah dia nawarin,
lu mau nggak gue PT-in gitu kan. Iya, Terus kayak gila kali lu. gue sebagai orang yang baru nge-gym kayak gue pasti tanya harga dulu berapa. Kalau itu masuk akal, ya udah boleh deh gitu. Tapi pas gue lihat dengan cara dia nge-gym, itu kayak nggak expert banget. Nah. Makanya tadi nyambung di yang lo bilang, ada yang baru 3 bulan itu kayak jadi PT. Nah itu sebagai orang yang awam, ya gue pasti akan merasa terbohongi karena kan gue ngelihatnya dia di gym Benar. terus. Itu dia makanya bahaya. Jangan mana kameranya? Jangan sampai bukan tertipu sih, cuman maksudnya hati-hatilah untuk memilih seperti itu ya. Oke, ini kalau diterusin bisa sampai 3 hari. Udah lewat sekali, ntar udah kayak mau banyak sejam. yang akan di-cut. Tapi kalau misalkan lu disuruh pilih sebagai seorang Theo yang tidak menjadi personal trainer, kira-kira kerjaan lain apa yang menjadi keinginan lo? Apakah kembali lagi dengan sesuai dengan jurusan kuliah? Desain? Mungkin saya sih lebih tertarik sekarang lebih ke konseptor gitu sih. Oh, oke. Nice. Iya, tapi kayaknya sih dengan profesi sekarang lebih menjanjikan. Betul sekali. Ya juga ya. 3 wah. Terus pesan-pesannya nih, 3. Pesan-pesannya untuk teman-teman yang nonton. Pemula. Terutama untuk para pemula atau yang udah nge-gym tapi kok gini-gini aja. Ada loh yang begitu. Bang, kadang gua kalau lagi live gitu ya. Dengan agak buka baju enggak sih. Badan gua gak bagus juga. Enggak. Bang, kok gue udah 6 bulan gym gak bagus-bagus. Ada kayak gitu ya. Kok gue udah intermittent fasting juga Nggak kurus-kurus. Terus udah bulanan, udah tahunan kadang badan gitu-gitu aja. Pesan-pesannya apa? Pesan-pesannya sabar. Sabar. Bukan sabar, maksudnya gini. Kita nih contoh dari bentuk badan yang dengan pola makan yang contoh lah. Let's say sudah 10 tahun. Masa kita mau langsung dengan baru jalan 3 bulan aja udah pengen ada perubahan. Kan perlu tubuh itu perlu adaptasi. Proses ya. Proses Betul. adaptasi. Yang penting kita konsisten terus juga ya nanti kita kalau udah lihat hasilnya pasti kita akan mendapatkan candu. Maksudnya dalam arti kita akan setelah kita lihat proses hasilnya itu kita akan mendapatkan candu dalam arti gue pengen terus nih, pengen terus. Nah itu balik lagi jadi harus sabar. Oke. Ya kan? Balik lagi kita dengan pola makan kita yang 10 tahun misalnya udah berjalan lama terus kita baru jalanin pola makan 3 bulan. Langsung pengen bagus nggak bisa. Langsung pengen bagus ya itu kan ya gimana lah. Ya berarti intinya adalah fokus dan konsisten. Oke deh. Kalau ini kalau dilanjut bisa 2 hari. Tapi beneran Tapi deh. nanti gini, mungkin next kita akan undang lagi Coach Theo ya. Iya, siapa tahu ini buat yang sekarang lagi nonton, terus kayak banyak pertanyaan yang ada di benak benak. teman-teman Betul. setelah nonton ini, boleh langsung dituangkan di komen aja. Siapa tahu nanti kita ada sesi berikutnya bareng berikutnya sama bisa. Coach Theo. Untuk khusus pertanyaan dari Khusus pertanyaan, benar. Ini khusus pertanyaan dari teman-teman yang nonton. Betul. Tapi sebelum kita pamit, Siap. gue minta quotes of the day dari Coach Theo. Seorang Coach Theo ini quotes of the day-nya apa gitu? Kayak motivation. Quotes motivation aja iya. gitu. Stay konsisten aja sih kalau saya bilang. Stay konsisten sama just do it. Stay konsisten. Oke, tolong dicatat ya nanti bikin. Iya, pasti itunya. ada. Stay konsisten, just do it. Just do it. Woi, Yeah. Just do it. just do it. Just do it sama just do it. Luar biasa, makasih banget. Terima kasih Coach. Sama-sama. Coach Theo. Sampai ketemu lagi. Siap. Sukses selalu buat kita semua, terutama buat pekerjaan dan juga kegiatan dari Coach Theo. Amin. Sama sukses juga buat podcast orang biasa. Amin. Wah, Semoga saya- tembus 1 juta subscriber di akhir tahun Amin, ini. amin. Iya, kalau Jangan bisa- 1 juta dong, 10 juta. Kan akhir tahun Targetnya ini. harus lebih tinggi. Enggak kan akhir tahun ini gue bilangnya. Nanti kalau misalkan si video ini nembus 1 juta viewers, Yes. dari podcast orang biasa bakalan kasih 1 jam sesi bareng sama Coach Theo ya di Red Boleh. Top ya. Boleh. Boleh ya kan? Nah, Bisa ya. diatur. Oke, jadi tolong di komen yang seru-seru di Yo, komentar. pokoknya nanti juga kalau misalnya ternyata ada yang nembus 1 juta viewers, ya kita juga pasti ada bagi-bagi apa. Bagi-bagi apa? Ya kita kan orangnya hobi berbagi. Iya. Berbagi. Cepet dulu. Yeay. Silaturahmi terjaga. Ya udah kalau begitu terima kasih buat yang udah nonton, terima kasih sekali lagi buat Coach Theo, Betul. buat teman-teman. Buat teman-teman, buat tim semua Buat ada tim. Dudung, Angga, Ucup.
Dan juga teman-teman semua dari tim Prodigy. Prodigy. Kalau gitu yang bergesto. Oh ya Bi. Lihatnya kemana? Theo. Ini lihatnya kemana nih? Kesini boleh, Boleh, kesini boleh. kemana aja boleh. Ya, Kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya masih di podcast orang biasa. Karena yang viral pasti sudah ada di mana-mana. Bye.